ada perahu pecah tenggelam, miring, orangnya terjebur di Bengawan Nil. Bahkan menurut cerita, pada suatu saat tiba-tiba tidak ada airnya di Bengawan Nil itu. Musibah yang seperti itu, maka Amr bin As bingung karena saat itu menjadi gubernurnya. Kemudian dari Mesir datang ke Madinah. Naik kapan perjalanan kapal udara 2 jam lebih. 2 jam lebih itu berarti sama dengan Surabaya Pekanbaru. Ya, kira-kira Surabaya Pekanbaru itu Mesir Mekah. Kalau terpautnya waktu itu 1 jam. Kalau Surabaya Pekanbaru terpautnya waktu nggak sampai 1 jam, ya 35 menit atau berapa gitu. Ya, yang jelas itu jauh. Amr bin As datang ke Mesir, lapor kepada sahabat Umar atas apa yang terjadi di Bengawan Nil. Itu sahabat Umar hanya menyampaikan salam. Wes, gak usah bingung, sampaikan salam Umar Faruk kepada Bengawan Nil. Siji riwayat bukan salam tapi kirim surat. Ya sudah, ini saya buat oret-oret, sampaikan kepada Bengawan Nil. Amr bin As menyampaikan salam atau surat kepada Bengawan Nil agar menghentikan olah musibahnya. Maka mulai itu dan sampai sekarang Bengawan Nil itu aman. Saya juga selama 1 bulan sempat menyeberang, sempat seneng-seneng naik di kapal Bengawan Nil 2 kali. Memang betul-betul aman. Ya, kalau luasnya kira-kira hampir 1 kilo luasnya itu. Kalau panjangnya 3 negara itu Bengawan Nil. Dah. Sekarang titik terakhir urusan Al-Quran yang ada hubungannya dengan sahabat Umar. Karena sahabat Umar ketika menjadi presiden, menjadi khalifah itu bebas, sehingga ada orang yang dekat sahabat Umar karena dia menyatakan rakyat, mengaku atau merasa menjadi rakyat yang bebas curhat kepada khalifahnya, kepada presiden, atau dia menganggap sebagai santri sahabat Umar sebagai guru, yang intinya orang itu sering sowan, sering curhat kepada sahabat Umar. Saking seringnya, karena seringnya datang sahabat Umar, sampai sahabat Umar mengatakan demikian, kepada siapapun sampean curhat, kepada siapapun sampean mengadu, tidak akan selesai urusan sampean kecuali pengaduan sampean, kecuali curhat sampean kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Setuju? Ya, memang begitu ya. Kemudian orang itu tanya, bagaimana cara curhat kepada Allah? Kata sahabat Umar, dekatlah dengan Al-Quran. Apa Bu? Dekatlah dengan Al-Quran dengan cara mempelajari dan membaca Al-Quran. Setuju? Setuju. Setelah orang itu mendapatkan saran dari sahabat Umar, maka pamit, katakanlah mungkin bahasa Indonesianya menghilang. Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak tampak di mata sahabat Umar.
bahkan sampai 1 tahun. Maka menjadi sebaliknya, sing penasaran, sing kangen bukan orang itu tapi sahabat Umar. Maka sahabat Umar ingin ketemu. Mungkin angen-angennya orang ini mungkin sakit hati, ya, mungkin sakit hati, kok lama tidak datang ke sini, kok lama tidak tampak. Maka pada akhirnya sahabat Umar ini mencari orang itu, tidak suruhan, tidak menyuruh orang, sebagaimana pada umumnya pemimpin-pemimpin sekarang, termasuk kiai, ya termasuk saya, nek ana apa-apa butuh ngongkon, nyuruh. Tapi sahabat Umar tidak, mencari sendiri. Dia mencari sampai ketemu, dan ketika ketemu orang itu dalam keadaan membaca Al-Quran. Hebat atau tidak? Hebat. Kemudian sahabat Umar mendekat. Kenapa sampai lama nggak tampak? Marah tah? Kesel tah sampai dengan saya? Orang itu menjawab, tidak, saya justru syukur dengan dawuh panjenengan, dan saya tidak datang kepada panjenengan ini berarti saya ngistoaken, membuktikan atau menyatakan, mengamalkan saran panjenengan. Katanya panjenengan tidak perlu juhad kepada siapapun, juhadlah kepada Allah. Saya membaca Al-Quran ini adalah dalam rangka saya jurhat kepada Allah, karena saya sudah melakukan dawuh panjenengan, maka sekarang saya tidak punya masalah kepada masyarakat luas, baik kepada tetangga, baik kepada anak-anak, baik kepada istri, baik, semuanya tidak ada masalah, karena dekat dengan Al-Quran dengan cara mempelajari dan membaca. Mungkin begitu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala barangi taufik hidayah rahmah, bisa memahami sekalian mengamalkan. Amin Allahumma amin. Dah, sekarang tak tausiah kepada anak-anak. Anak-anak diperhatikan, sebelum saya ucapkan khatam dan lulus, saya pesan beberapa pesan. Yang pertama, menuntut ilmu tiada jemu, diikuti, ditirukan. Menuntut ilmu tiada jemu. Ayo diulang kembali. Menuntut ilmu tiada jemu, bukan jenuh, ya. Ayo diperhatikan, menuntut ilmu sejak dari gendongan ibu sampai ke liang lahat, ke alam kubur. Maka selama belum masuk ke liang kubur harus selalu menuntut ilmu. Di alam kubur gelap, betul? Di alam kubur sempit, betul? Di alam kubur sunyi, betul? Semuanya bisa dirubah, semuanya bisa diatasi. Yang gelap menjadi, yang sempit menjadi luas, yang sunyi menjadi ramai. Dengan apa? Amanu wa amilus sholihat, tingkatkan iman dan amal baik, utamanya rajin membaca Al-Quran. Berapa ukurannya rajin? Setiap hari 1 juz, sehingga setiap bulan bisa khotam. Tanggal berapa sekarang? Hah? 14.
14 nggak nyambung. Kalau jawab 14 berarti ketemu tanggal 31. Ada tah Quran juz 31? Nggak ada. Berarti yang benar sekarang tanggal mestinya 13, tapi itu ditulis 12. Kalau tanggalan Hijriah itu maghrib sudah ganti. Siang tadi 12, mulai maghrib tadi 13 ya. Dah intinya malam ini sampai besok sore yang dibaca juz 13. Dan dilanjutnya insya Allah apabila istiqomah setiap hari 1 juz, di alam kubur akan jumpai tempat yang lebih ceria daripada lampu atau sinar yang ada di dunia ini. Amin. Di alam kubur akan dapat tempat yang luas sepanjang mata melihat. Di alam kubur akan jumpai teman-teman, saudara-saudara, bahkan orang-orang ahli ilmu yang akan menyambut, yang akan menjumpai, yang akan menyertai, yang akan menghibur sampai hari kiamat. Amin. Nomor 3, melakukan sholat sepanjang hayat. Ikuti, melakukan sholat. Sholat itu pahalanya besar, dosanya kok kecil? Sama besar. Pahalanya besar, dosanya juga besar. Pahala besar bagi yang melakukan, dosa besar bagi yang tidak melakukan. Maka saya pesan 3 ya, diperhatikan. Yang pertama, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Yang nomor 2, lakukan sholat pada waktunya. Yang ketiga, baiklah dilakukan di awal waktu. Selanjutnya tadi sebelum ke pentas sampean hormat kepada semua orang yang hadir. Di antaranya ada orang seatas sampean sebaya dan sebawah. Itu maksudnya guru yang bu'a. Berharap, berdoa, berusaha agar anak santri yang bu'a mempunyai akhlakul karimah, dibuktikan bisa berbuat baik kepada semua orang. Terakhir nomor 5, isinya ada 5, yaitu taat kepada Allah, utusan Allah, kedua orang tua, kepada guru dan pemerintah. Kepada Allah sebagaimana yang kita diingatkan dan sekaligus sudah biasa dibaca, yaitu ada doa Rabbi zidni ilma. Memberi pengertian kita setiap hari harus tambah ilmu. Bagaimana caranya? Tetap semangat ngaji. Karena jika tambah ilmu, maka iman akan tambah kuat. Jika imannya kuat, ibadahnya semangat. Iman kuat, ibadah semangat. Lanjut nomor 2, taat kepada utusan Allah. Bagaimana caranya? Ikuti sunnahnya. Apa yang didawuhkan, apa yang dicontohkan, apa yang dilakukan kita ikuti, sekaligus memperbanyak membaca sholawat. Berapa sholawatnya? Barang siapa sehari semalam membaca sholawat 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, akan dikuatkan imannya, dan sebelum mati meninggal akan ditunjukkan tempat abadinya yaitu di surga. Maka akan mati dalam keadaan mudah dan husnul khotimah. Amin. Nomor 3, taat kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Kita doa dan matur dengan ngomong yang halus. Ayo dibaca doanya. Rabbi ja'al Rabbi fil dulu. Rabbi firli wali walidayya. Rabbi ja'alni
Bu, apal ya anaknya, ayahnya? Belum ya? Ya nanti minta Ustadz Rizik, nanti saya kasih videonya, nanti ada ya. Jadi ini doa yang ada di Al-Quran untuk doa, sebenarnya judulnya judul anak solih solihah, tapi doa ini adalah kalau yang membaca itu sampean misalnya, berarti mendoakan dirinya sendiri, orang tua dan anak, siapapun begitu. Yang membaca anak berarti mendoakan diri sendiri, mendoakan orang tua, dan meskipun belum punya anak sudah mendoakan anak yang besok akan menjadi anaknya. Itu kelebihannya doa ini, dan doa ini juga dihafali oleh anak-anak TPQ. Untungnya kelebihannya TPQ seperti itu, tertata rapi. Dah ya, pesan saya, doa ini dibaca setiap setelah melakukan sholat, tambah plus 1 kali sebelum tidur ya. Sebelum tidur juga dibaca, setiap hari juga dibaca. Insya Allah akan golongan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, masuk kategori birrul waliden, anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Terakhir, yang namanya guru tidak hanya waktu ngaji dan belajar, tapi selama-lamanya menjadi guru. Maka pesan saya, selalulah doa kepada guru, paling tidak adalah Fatihah untuk guru. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan guru juga besok di surganya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada Al-Quran untuk memberikan barokah dan syafaat, sehingga Allah izinkan masuk surga bersama guru yang sekaligus didampingi kedua orang tua. Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah tausiah baik yang sampaikan kepada anak maupun kepada panjenengan semuanya. Sekali lagi, setelah doa ini tidak langsung selesai ya. Setelah doa nanti disambung dengan sholawatan. Masih siap? Nah, anak-anak yang sholawatan ya, nanti disambung makom. Naik di atas saya sing sholawatan. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi sebelum saya rangkaian doa terakhir. Pertama, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala baringi taufik hidayah rahmah, kita bisa memahami sekalian mengamalkan. Amin. Mudah-mudahan kita dimasukkan dawuh alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, golongan orang-orang yang ketika dinasihati menerimanya, bahkan akan selalu melakukan yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan kita dimasukkan dawuh mimman atallaha biqalbin salim, golongan orang-orang yang sowan kepada Allah dengan hati yang selamat. Amin. Mudah-mudahan kita dimasukkan dawuh udkhuluha bisalamin aminin, yang dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun dengan aman dan selamat. Mudah-mudahan kita dimasukkan dawuh fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dipersilahkan masuk surga bersama hamba-hamba Allah yang solih, solihin dan siddiqin. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Fatihah berikutnya ditujukan kepada anak-anak yang belum selesai, durung khatam. Mudah-mudahan tetap semangat dan khatam. Bagi anak-anak yang malam ini dikhotami, mudah-mudahan bisa meneruskan pasca 1, yaitu menghafalkan juz amma, yasin, waqiah, dan tabarok. Pasca 2 yaitu bisa melanjutkan ngaji Quran sak maknane. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
Fatihah berikutnya ditujukan kepada guru-guru, utamanya pengasuh. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap sabar, istiqomah, betah, syukur, ikhlas, dekat dengan Al-Quran, segala usahanya dimudahkan. Amin. Al-Fatihah. Fatihah kita tujukan kepada saudara-saudara, tetangga-tetangga, teman-teman yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Amin. Kita yang hadir mudah-mudahan sehat rohani, sehat jasmani, sehat dompetnya. Al-Fatihah. Ternyata sing semangat kok malah sehat dompetnya. Terakhir, doa kita tujukan kepada para kiai, ustadz-ustadznya yang sudah meninggal. Tadi sudah saya baca di bawah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap ditempatkan di raudhah pertamanan dari pertamanan surga. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan berkah darinya, terutama Mbah Harwani. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awthana al-ardha wa minal jannati haitsu la syaa' fa ni'ma ajrul amilin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adadal Qur'ani harfan harfa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adadal Qur'ani alfan alfa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adadu kulli alfin difan difa. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Ahad ya Samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bi haqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah sallallahu alaihi wasallam sabbit wansur waftah ahla jam'iyatil nahdlatul ulama li'ila'i kalimatillah wa idhari sya'airih. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil qur'an wa akrimna bi karamati khatmil qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil qur'an wa albisna bi khilati khalqul wa adkhilna bi khilati qalmil qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa ala surati nur wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa lutfika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halallah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli adin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur zara'ahu wa wakala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin waqtu bis salamata wal afiyata alaina wa ala al-hujjaji wal guzati wal musafirin wal muqimin fi barika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa tullabana wa man hawlana wa man hadara fi hadzal majlis mubarak wa man ta'allama fi hadzal RTQ Al-Ikhlas wa man ta'allama fi
wa man intasaba al-qawata salabi minal ladina istami'una al-qawla fayatabi'una sanah wa mimman atallah biqalbin salim wa min ahlil qur'an wa min al-qur'an wa min ahlil qur'an wa dzikri wal ilmi wal khair wa min at-tawwabin al-mutatahhirin wa min ibadika shalihun wa min ibadika al-khaifin wa min ibadika al-mukhbitin wa min ibadika al-muqinin wa min ibadika al-mukhlasin wa min ibadika al-mardiyin as-salimin al-ghanimin al-falihin al-muflihin asy-syakirin al-hamidin as-sabirin was-shadiqin wal-qanitin wal-mufikin al-mustaghfirin bil ashar alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun rabbi ij'al hadhihi bukratan mubarakah tajri fi ahkamuka wa sunnatur rasulik rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas sunnah warzuq ahlahu minas samarat wa asilana wa lahumul arzaq wal halalati thayyibat rabbi ij'al awwalal laili salaha wa awsatu falaha wa akhirahu nasaha rabbi ij'al hadha RTQ al-ikhlas bustanul faizin masarul huda Nurul Huda, Darul Falah, Diniyah Miftahul Ulum, Sanawiyah Miftahul Ulum, TK Al-Hikmah, Amira Ma'mura warzuq ahlahu minal ulumi nafi'atil mubarakat. Allahumma ja'al wa usul wa balik wa taqabbal sawama qara'uhu minal Qur'anil azim li hadrati habibina wa syafiina wa maulana qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain summa ila arul masyayikhil qadir halan tambiyah jami' turuq sunan al-qudus sulatani auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa masyayikh wa masyayikh ahli silsilah wa baiti wa muridi wa khibbi wa mutaqidi wa usulihim wa furuhim summa ila wa abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa asdiqaina wa aqribaina wa syayikhina wa masyayikhina khususan lil muqdis Muhammad Arwani Amin Sa'ad Qudsi wa imamil qiraatil masyhuratil imami Asim bin Amin Najud wa rawihil imami Khafsim Sulaiman wal muqdis Muhammad Munawir Abdul Rasyad Mbah Syaroni Mbah Mansur Mbah Damiri Mbah Muhammad Tahlan Mbah Naki Mbah Ismah Mbah Afifah Mbah Zainab Mbah Hamid Mbah Bisri Samsuri Mbah Bisri Mustafa Mbah Wahab Hasbuh Mbah Hashim Asyari Mbah Khalil Mbah Nawawi Mbah Muhammad Usman Al-Khaki Ahmad Asrul Al-Khaki Said Al-Wali Al-Idrus wa usulhim wa furuhim summa ila jami'il mu'minin al-mu'minat wal muslimin al-muslimat fi jami'il jihad bi rahmatika ya arhamar rahimin jazawahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhala ma huwa ahlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna bi hurmatil fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, kirang setunggal wonten sing kliwatan inggih menika pengukuhan. Bapak Ibu rahimakumullah, putra putri RTQ Al-Ikhlas jumlah 9 saged minggah teng pentas. Di samping keronten sampun dipun wuruki guru-gurunipun milai jilid yang terendah sampai yang tertinggi. Juga dibuktikan ujian dengan 9 mata pelajaran yang diujikan. Apa 9 itu? Yang pertama Al-Quran, nomor 2 tajwid, nomor 3 gorib, nomor 4 hafalan surat sampai wadduha, nomor 5 doa harian mulai bangun tidur sampai tidur kembali termasuk Asmaul Husna. Sabda Rasul, man hafidhoha, barang siapa hafal Asmaul Husna dakhalal jannah, amin. Nomor 6 praktek wudhu, nomor 7 praktek sholat, 8 menulis, merangkai, memutus maupun tulis fiqh. Tidak kalah penting yang nomor 9 tauhid, di samping meliputi aqaid 50 disempurnakan rukun iman Islam Nabi 25, kitab 4 malaikat 10 dan kerabat Nabi. Semuanya itu sudah diujikan kepada anak santri Al-Ikhlas. Maka sekarang jam 10 1 menit dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, putra putri RTQ Al-Ikhlas olehnya ngaji menggunakan toreko baca tulis dan menghafal Al-Quran Nyambu'ah yang sanadnya dari Mbah Yai Muhammad Arwani Amin Said Kudus. Saya nyatakan lulus, saya nyatakan khotam, saya nyatakan khotam dan lulus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa bi hurmatil Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo. Selawatan. Ayo anak-anak ikut berdiri.
wau terus njaluk makom. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.